Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman rahimahumullah yang saya muliakan. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa malam hari ini Allah masih tetap dan selalu memberikan karunia nikmatnya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari sekian nikmat tersebut, kita masih mendapatkan karunia nikmat berupa kesehatan. Manusia semuanya didikan. Dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari, dan termasuk pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah, panggilan Allah, bisa melaksanakan sholat Isya bersama-sama berjamaah di Masjid Baitur Rahman pada malam hari ini. Dan tentunya berbahagialah saya ini bisa saya pasti masih menggunakan protokol kesehatan. Pak Inovi selalu share juga protokol kesehatan. Baik. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa mengatur waktunya, digunakan, dimanfaatkan untuk ngaji, belajar seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Insyaallah ya rahmatullah, taklim yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi jalan yang termudah bagi kita untuk bisa menuju surganya Allah. Amin. Sering barangkali kita dengar karena ada sebuah hadis yang diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim, sahih hadisnya. Man salaka, Rasulullah nanti bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Man salaka, suruh itu kan perjalanan. Barang siapa yang menempuh perjalanan, artinya ketika dia keluar dari rumahnya, kaki yang digunakan untuk berjalan tadi itu, yaltamisu fihi iman, digunakan untuk yaltamisu, maknanya itu adalah memperdalam ngaji dan teori. Ngaji, mencari ilmu, menuntut ilmu. Kata Imam Nawawi menjelaskan ilmu apa yang dituntut. Kata Imam, ilmu yang berhubungan dengan dinul Islam atau syariat Islam. Maka sallallahu lahu thariqan ilal jannah, Allah akan memberikan jalan yang termudah baginya untuk bisa menuju surga. Jalan ke surga itu banyak jalannya. Ada yang jalan cepat, ada yang lambat, ada yang jalan termudah, ada yang mungkin jalan tol. Salah satu jalan yang termudah untuk kita bisa masuk surga dengan mudah ya rahmatullah. Maka dalam hadis tadi dijelaskan, ojo arah-arah ngaji, cara gampangan ini. Sing sergok ngaji. Ngaji itu salah satu jalan untuk kita menuju surga dengan cara mudah. Makanya dulu kata ulama, ngaji itu kan termasuk pintu gerbang ya, untuk mencari ilmu, tolabul ilmu. Ilmu itu penting dalam agama Islam. Dengan insyaallah paham. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah itu adalah berkaitan dengan apa? Ilmu. Iqra itu kan ilmu. Iqra itu kan apa? Ilmu. Bacalah. Baca apa saja, terutama baca ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran maupun
hadis atau ayat-ayat kauniyah alam ini. Ayat Al-Quran kita pelajari, kita kaji, hadis Rasulullah kita kaji, itu ayat-ayat Allah. Baca. Dengan baca itu insya Allah kita akan mendapatkan informasi banyak, ilmu yang kita dapatkan dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ulama mempertegas bahwa kalau kita itu mau beramal, beribadah, dahului dulu dengan ilmu. Karena kalau amal tidak didahului dengan ilmu, boleh jadi amal tersebut kalau Jawa ini ngawur, ibadah sakit ini. Ilmu kata ulama, qoblal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum kita melakukan amalia, sebelum kita beribadah, harus kita punya ilmu ibadah tersebut. Ada sebuah kitab, mudah-mudahan ini ya, kitab dagang. Mudah-mudahan nanti jamaahnya tetap seperti ini. Dan mudah-mudahan berkembang ya Allah. Kadang jamaah masjid ada yang tetap, ada yang berkembang, kadang yang susut. Saya telah di sebuah ranting yang baru, termasuk saat yang dimulai kan ranting baru di Surabaya. Pertama kali itu jamaahnya sekitar 7 orang, tapi sekarang alhamdulillah meningkat 15. Saya fotokopi 7, 10 ya, 10 masih sisa. Kemudian lama-lama 15 kurang. Berarti ada perkembangan kemajuan baik. Mudah-mudahan kita nanti istiqomah dan mudah-mudahan akan berkembang terus jamaahnya. Jadi ada sebuah kitab yang kitab ini biasa diajarkan di pesantren-pesantren salafiyah. Kalau saya katakan salafiyah itu identik dengan nahiyyin lain. Karena di Muhammadiyah ada wajib kitab tersebut yang ditulis oleh kalau tidak salah Syekh Ruslan Al-Jumadi kalau tidak salah. Judul kitabnya Matan Zubar. Kitab fikih tapi dibuat syair nadoman. Ada di sana sebuah syair bunyinya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun wala tuqbal. Wa kullu man itu siapa saja, man itu siapa saja manusia. Ya'malu ketika dia beramal atau beribadah di mana amal tersebut bi ghairi ilmin, tidak ada ilmunya dia melakukan ibadah tersebut. Bahwa amal tersebut mardudatun, tertolak, wala tuqbal, dan boleh jadi tidak diterima. Itulah sama pentingnya ilmu seperti itu kata ulama. Ilmu ini penting sekali. Dan insya Allah ya, malam hari ini kita akan ngaji bersama-sama. Pakai sekolah, pakai kertas gitu. Saya perkirakan memang jarang kita di Sewu kalau ngaji APT jarang menyiapkan buku yang tadi bicara. APT itu himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Untuk buku ini sampai dituntun ya cara-cara ibadah, cara pengamalan. Insya Allah enak ya, tinggal kita bagaimana mendalaminya. Ini cetakan yang lama, makanya di situ saya tulis halamannya ada 2 versi ini, halamannya ada juga versi yang terbaru ini, cetakan terbaru juga halamannya ada. Oke. Begitu dulu jamaah hikmatullah, mari kita mengawali. Saya langsung pada kitab yang kedua, yaitu kitab Toharoh. Karena kita yang pertama bicara masalah keimanan. Kalau ngaji masalah keimanan nanti akan kita serahkan pada ada mungkin di sini ada tema tersendiri, termasuk Ustaz Fadil itu kan berkaitan dengan masalah keimanan. Jadi langsung pada kitab kedua dalam buku himpunan putusan tarjih yang 2 buku ya, bisa dilihat di halamannya. Yang lama yang ada di halaman 43 ya. Kalau halaman yang terbaru halamannya 45. Kalau di dalil-dalilnya juga ada, nanti saya tulis dalilnya juga ada semuanya. Saya semuanya merujuk di dalam buku HBT. Untuk lebih mudah, kalau penjelasan di HBT ada keputusan kolor ketetapan, baca dalilnya mencari di belakang. Maka saya susun lebih mudah. Begitu ada kolor kemudian di situ saya cantumkan dalilnya. Lebih mudah, insya Allah begitu. Gampang kalau kita membaca seperti ini. Mari ya rahimakumullah, kita awali pengajian perdana pada malam hari ini. Kita awali dari kitab yang kedua, yaitu Kitabun Toharoti. Ini meringkas kalimat. Syekhul Kalam itu begitu dalam masalah. Mestinya itu ada isyarah yang dibuat.
Kalau tulis lengkap ada kitabut thaharati, nah kan begini. Jangan ngaji bodoran. Tapi disingkat kitabut thaharati, meringkas kalimat perkataan. Kitabut thaharati. Maksudnya kitab ini menerangkan cara-cara kita bertohat. Karena toharat dalam Islam ini Rasulullah menyebut hatinya soleh, satratul iman, separuhnya iman. Bayangkan, iman kita itu akan menjadi lengkap, menjadi separuh, harus dilengkapi dengan cara kita bertoharat yang benar. Itu Rasulullah dahulu tadi, at-tahur satrul iman. Cara bersuci itu adalah separuh daripada bagian keimanan kita. Karena semuanya manusia ibadah itu memang harus melalui pintu gerbangnya itu toharat. Sholat juga toharat. Semuanya rata-rata dengan toharat. Baik, ya rahmatullah, mari kita baca muqaddimatul, pendahuluan atau pembukaannya. Didahului dari sebuah ayat dalam Al-Quran. Insyaallah kita semuanya hafal ayatnya, kita tahu ya. Kita baca, kita simak bersama-sama. Saya baca dulu, kami baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi wujuhikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu yaj'al 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum wa litukmila ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, basuhlah atau cucilah mukamu, tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu berjunub, maka bersuci atau mandilah. Dan jika kamu sakit atau bepergian atau salah seorang di antara kamu buang air, buang hajat, atau kamu sentuh wanita, bersetubuh maksudnya, dan tidak kamu dapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih, maka usaplah kamu dan tangan dengan debu itu. Allah tidak menginginkan kesempitan kepadamu, tetapi hendak mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, supaya kamu semuanya bersyukur. Ayat ini sangat global itu mujmal, ngumpul seperti itu. Nanti rinciannya, cara wudhu, batalnya wudhu, ya, ada sih nawakitul wudhu, ada batas kata besar kecil ya, termasuk istinja macam-macam itu nanti akan kita bicarakan rinciannya dalam keterangan hadis di belakang. Mari saya ulas sedikit tafsirnya supaya kita sedikit paham. Ya, ini kata orang ya, ahli bahasa, huruf tidak panggilan yang dipanggil secara khusus orang beriman, seakan-akan kita itu diajak bicara oleh Allah. Orang yang beriman, panggilan sangat akrab kepada orang beriman. Siapa saja yang beriman dipanggil oleh Allah seperti itu. Orang yang telah beriman, mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun iman yang lain. Kita yakini dalam kitab iman itu ada rukunnya Ahlussunnah, termasuk dalam APT diterangkan ada 6. Yakin semuanya, ada ragu-ragu. Termasuk yakin terutama kepada Allah, yakin pada hari pembalasan dari akhirat, dan rukun iman yang ke-6 rukun iman pada takdir Allah. Idza, apabila atau tatkala jika kuntum kamu semuanya berdiri, maksudnya mau melaksanakan sholat. Fi'ilnya ini fi'il madi. Tapi ketika ada fi'il madi setelah mengerjakan namanya fi'il madi, selesai mengerjakan. Tapi ketika ada fi'il madi, ini rumus ya dalam kajian bahasa.
Kalau ada fi'il madhi didahului dengan huruf idza, ini bimana sama dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari sedang maupun akan. Mau melaksanakan, sedang melaksanakan, mau akan melaksanakan, itu namanya fi'il mudhari. Maka maknanya di sini, makanya terjemahnya kan apabila kamu hendak, bukan apabila kamu setelah sholat, itu tidak. Apabila kamu hendak ilaihi mau melaksanakan sholat, fahsilu. Fa ini adalah huruf jawab ketika ada syarat-syaratnya apa? Idza. Huruf syaratnya idza, jawabnya itu fahsilu. Wajib bagi kamu mencuci atau membasuh. Apa yang dibasuh? Wujuhakum, wajah kamu. Makna wajah dan rahimakumullah diulas oleh ulama. Wajah itu kata ulama ahli tafsir dan ulama fikih, wajah itu dibatasi dengan tumbuhnya rambut bagian atas. Terlepas apakah dia misalnya gundul, tapi dulu kan orang itu semuanya kan punya rambut, tumbuhnya rambut. Itu namanya wajah. Kalau tumbuh rambut itu gimana? Misalnya kayak gini sewu, kalau dulu kan sekarang semakin muda, semakin tua, semakin muda. Kalau dulu ya wajah itu ya tumbuhnya rambut itu wajah. Di luar itu berarti kepala atau sirah. Syakrun, rasul ke atas, kemudian samping telinga bukan wajah, kemudian bawah adalah apa namanya ini? Dagu coro jane apa itu? Janggut. Makanya jamaah rahimakumullah di kalangan Syafi'iyah auratnya ibu-ibu ini harus ditutup karena ini termasuk aurat yang harus wajib ditutup. Yang tidak boleh ditutup maksudnya dibuka ketika sholat wajah dan telapak tangan. Tapi telapak tangan ditafsiri ini semuanya telapak tangan. Insya Allah telapak tangan ini bukan telapak tangan. Telapak tangan ini yang ini. Yang ini semuanya telapak tangan, bukan ini. Ini dohir, ini batin. Makanya kalau menggunakan logo mukena, itu sewu, pemahaman Syafi'iyah ini termasuk pada tidak. Ini dibuka sah kalau tidak mendengar. Tapi kalau masalah ini karena pemahaman ulama wajib ditutup dengan sholat orang tidak boleh dibuka. Misalnya kalau rukuknya ke sini, menurut mazhab Syafi'iyah, panjenengan tidak sah sholat. Kenapa? Auratnya dibuka. Rambutnya kelihatan, tidak sah. Kenapa? Rambut ini aurat dibuka. Buka wajah. Paham ya tadi? Nah, ini pentingnya ilmu kata tadi, yang penting ngaji masalah ini. Makanya kalau wajah silakan dibuka, ibu-ibu. Memang dibuka kalau sholat, tidak boleh ditutup. Walaupun sebenarnya tiap hari menggunakan apa namanya, buku atau namanya cadar, dibuka. Jadi wajah, sekali lagi wajah itu batas atas tumbuhnya rambut, kanan kiri kita kuping, telinga, kemudian bawah adalah di dagu. Apa namanya? Apa namanya tadi bahasa Jawa? Jagut lah, jagut. Jawa kan di Jawa, jagut. Apalagi jenggot aja. Jagut jadi jenggot. Ya ini harus ditutup. Nah ini, itu yang harus dibasuh. Cara basuhnya bagaimana ini global mas ya. Nanti akan diterangkan rinciannya dalam sebuah hadis. Waidiakum dan kedua tangan kamu. Kedua tangan kamu. Ini masih global. Ilal marofit sampai sikut atau siku kamu. Makna ilah ini tidak pahami. Ada yang mengatakan makanya Muhammadiyah ilah ini sama dengan ma'a. Karena memang ada ayat dalam Al-Quran. Wala ta'kulu awwalahum ila awwalikum. Insyaallah dalam Al-Quran. Janganlah kamu makan misalnya harta anak yatim tadi itu bersama-sama dengan harta kamu dicampur baur. Ilah menggunakan kalimat ilah di sini. Bukan dikatakan ilah itu memang ilah itu rata-rata diterjemahkan indahullah yang maksudnya sampainya yang dituju. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat pertama. Jadi kenapa? Isra itu bagaimana ya? Isra. Jadi mulai Rasulullah Isra, perjalanan Isra kan? Mulai perjalanan minal Masjidil Haram ilal, ini namanya ibtida'ul yang sampai pada Masjidil Aqsa di Palestina. Aqsa itu yang jauh maksudnya di Palestina. Artinya begitu. Tapi juga ada yang lain tadi saya katakan, wala ta'kulu amwalahum, jangan kamu makan harta mereka yatim ila amwalikum, kepada harta kamu. Maksudnya bersama-sama campur baur, dipisah-pisahkan.
supaya ada sila-silanya. Ketika orang tua punya harta waris dan dia punya anak, ibu ini nanti misalnya ayahnya meninggal lebih dulu, ibu ini nanti juga kebagian merambut anak yatim. Makanya hati-hati, jangan sampai dicampur baur, tidak disila-silakan, dipilah-pilah. Maksudnya begitu ayat tadi. Ada lagi misalnya, wa aqimus siyam ilal lail, sempurnakan puasa sampai malam. Malam bagaimana? Malam itu maghrib bagi kita. Makanya maghrib itu adalah malam. Ini pemahaman kita. Kalau orang Syiah tidak, malam itu belum, maghrib itu belum malam, karena maghrib masih belum kelihatan bintang. Bintang-bintang masih belum kelihatan terang. Baru kalau kelihatan bintang-bintang terang itu boleh buka. Itu madzhab Syiah. Kalau kita tidak, wa aqimus siyam, sempurnakan siang mulai fajar tadi ilal lail sampai malam. Malam maghrib itu berarti kalau kita buka pas maghrib. Namanya itu wilayah ilah. Tapi ada juga ilah itu di mana ma. Makanya di sini Muhammadiyah memahami kalimat ilah ini sama dengan ma. Andai kata kalau menjadikan betul pembasuhnya bukan dari ujung jari, dari sini dibolehkan, sah itu menjadikan. Itulah memahami bahasa mengenai itu. Tapi kalau saklek harus dari sini, sekarang menjadikan akan kerepotan. Kenapa? Bagaimana? Karena masjid-masjid kita itu rata-rata menggunakan airnya tapi pakai pancuran, pakai kan sulit kadang-kadang pakai cendil, kadang-kadang kan bisa dari atas. Betul apa? Sah menjadikan wudhu. Nyiramin dari sikut lebih dahulu, kemudian kita isi air, tidak apa-apa. Karena itu memahami makna seperti itu. Jadi jamaah rahmatullah ini pemahaman bahasa. Sikut nanti akan kita lihat bagaimana caranya. Wamsahu, usaplah, bukan dibasuh. Membasuh itu adalah mengalirkan air sambil digosok. Penjelasannya begitu. Kita delik, bukan digerojokkan itu bukan, tapi alirkan. Misalnya kalau menjadikan pakai keran, airnya tadi itu digerojokkan. Apa? Digerojokkan sambil digosok-gosok. Itu namanya waksil. Sementara kalau wamsahu, mengusap itu adalah airnya bukan digerojok, tangan kita dibasahi, baru ditempelkan di anggota tubuh kita. Itu namanya wamsahu, mengusap. Birusikum. Baknya nih menjadi persoalan di kalangan ulama dan rahimahullah. Sehingga sampai yaumil qiyamah terjadi khilafiyah ini tidak akan bisa ketemu. Ulama lain mengatakan bak ini adalah fungsinya litaba'in. Itu di kalangan Syafi'iyah. Artinya sebagian roksun kepala panjenengan diusap itu sudah boleh sah untuk panjenengan. Karena memahami bak di sini bini litaba'in sebagian. Sebagian bagaimana kata? Pokoknya kalau bisa sebagian saja rambut kita atau kepala kita diusap dengan basahi dengan air itu sudah sah di Syafi'iyah. Kalau di kalangan mazhab Hanafiyah, pokoknya seperempat bagian kepala diusap. Memahami kalimat bak seperti itu. Tapi berbeda lagi pemahaman dari ulama lain. Malikiyah tidak, Habaliyah tidak. Bak di sini ada linsaf. Termasuk Ibnu Katsir, walaupun Ibnu Katsir ini bermadzhab kepada Syafi'iyah, pendapat kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang terkuat bak di sini bukan litaba'in tapi insaf. Insaf itu menempelkan, mengenai kepala kita secara keseluruhan. Jadi mengusap kepala itu tidak cukup hanya sebagian saja. Kata Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengusap kepala ke seluruh kepala kita, ditempelkan ya. Tangan kita itu ke kepala kemudian diusap. Bagaimana cara mengusapnya? Nanti akan kita bicarakan dalam pasal mengusap kepala. Sekali lagi jamaah rahimahullah, pemahaman tafsir mengenai itu nggak bisa kita memang. Tapi Indonesia, saya katakan ada sedikit Indonesia keunikan. Ketika Imam Syafi'i dalam ayat masalah wudhu kepala menggunakan bak ini difahami sebagian boleh, tapi nanti akan kita lihat pada satu ayat. Kita baca terusnya nanti biar tahu. Warjulakum, dan kaki kamu. Kenapa kok dibaca warjulakum bukan warjulikum? Kalau dibaca warjulikum di sini kaki tidak dibasuh dengan air, cukup diusap saja. Kenapa? Atofnya kembali kepada wamsahu di sini. Nah, itu bahasa ini. Tidak ada ulama-ulama di sunnah membacanya warjulikum, tidak ada. Semuanya Al-Quran versi kita ahli sunnah semuanya tulisannya walaupun tidak ada harokannya. Ahli qiraat, imam-imam kita ahli qiraatnya bacanya wa arjulah
arjulakum. Kenapa arjulakum? Ini kembali kepada wagsilu di sini. Jadi kaki kita tidak cukup diusap, tapi kaki kita juga dibasuh sebagaimana membasuh tangan dan sebagaimana membasuh wajah. Tapi dosen di kalangan Syiah tidak mau kaki dibasuh, tidak cukup diusap. Konon katanya teman-teman yang pernah belajar di Iran, terutama di kota Qum, ini itu dari kota Qum, kotanya ulama-ulamanya di Iran itu. Ada kota khusus ya namanya ulama-ulamanya Iran, namanya ulama-ulama di Qum. Namanya Qum ini itu di sana Qum. Rata-rata mesinnya kerannya itu tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kaki rata-rata orang sana tidak dibasuh, cukup diusap saja. Sama dengan mengusap rambut atau kepala. Memahami ayat tersebut dibaca dengan wa arjulakum, tapi dibaca wa arjulikum. Kalau dari itu dengan seperti hilal kaki sampai kedua mata kaki atau kemiren, sama juga begitu. Dengan misalnya basuh kaki tidak mulai dari ujung kaki, jari-jari kaki, diawali dari sini karena menggunakan keran, otomatis kan ini yang lebih atas lebih mudah. Tidak apa-apa dengan sama loh. Ya, karena ila di sini bisa diartikan ma itu bersama-sama. Wa in kuntum junuban, dan jika kamu dalam keadaan junub, arti junub luas sekali ya. Janabat kata orang Jawa, mandi jinabat. Fakwaru, bersucilah, maksudnya mandi besar lagi. Wa in kuntum, dan jika kamu berada mardo, sakit, atau ala safar, atau dalam bepergian, atau jahatun, atau datang salah seorang minkum di antara kamu. Minal ghaib, ini kalimat majas, kalimat kinayah, tidak disebut langsung itu ya, bauli atau kencing, tapi ini luas. Minal ghaib itu dari kakus atau dari jamban. Orang ke jamban, kenapa lagi kalau ke jamban rata-rata kan 2 gajah. Ya, maksudnya begitu. Kalau ke jamban dan 2 gajah tidak masalah. Tapi di sini minal ghaib maksudnya itu kalau kalian ya batal di sini karena BAB atau apa namanya kencing. Allah mas nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Di sini sudah saya terangkan panjang lebar ketika ada pertanyaan kepada saya. Lamas ini adalah di sini adalah ayu jima, kata Ibnu Abbas itu adalah arti yang terkuat. Termasuk Muhammadiyah begitu. Jadi bukan sentuhan biasa yang bisa batalkan wudu. Tapi di sini lamas adalah jima. Nisa, mana nisa adalah perempuan, istri. Walau maka kamu tidak tadi itu mendapatkan air. Balaya kamu maka air kalian. So'id ini adalah diterjemahkan tebu, tapi so'id ini artinya luas sekali. Menurut pemahaman yang luas di antaranya Imam Malik, semuanya permukaan di dunia ini, di atas dunia namanya so'id. Apakah batu, apakah misalnya daun-daunan, atau apa saja benda yang ada di permukaan namanya so'id. Enak kalau saya Malikiyah. Kalau saya tidak, so'id itu gak pasir ya debu, ya tanah itu so'id. Ini kan merepotkan. Apabila ada dengan misalnya naik di kereta atau di kapal terbang, pesawat terbang, kalau misalnya ada dengan tayamu di atas sana kan tidak akan menemukan pasir di pesawat, tidak akan ketemu, tidak akan bisa menemukan tanah dengan bawa pasir dan dia repoti menjenengan juga ribet nanti. Nah kendaraan juga begitu. Maka apa-apa yang menempel di dinding kendaraan tersebut, mungkin di kacanya itu termasuk sohid. Karena boleh jadi di situ banyak tempelan dan lepas debu-debu yang ada di sana. Lebih artinya begitu lebih sohid. Toibat maksudnya yang suci. Bangsahu dan usaplah. Penjelasan pirsa ini aja. Biwujuhikum. Penjelasan pirsa ini. Baik ini untuk apa di sini? Kalau kita kembali kepada Syafi'iyah, ya sebagian. Di sini ditabain, tapi anehnya ada rahimahullah di dalam fikih siapapun begitu termasuk Syafi'iyah, tidak boleh tayang begini, tidak boleh pada dengan tidak sah. Tapi kalau untuk begini sah, padahal sama-sama diucap menggunakan bab di sini. Ayat wudu menggunakan wamsahu birus itu, ayat tayamum wamsahu biwujuh itu. Tapi kalau tayamum ternyata semua mantap tidak boleh tayang cukup diusap-usap tidak boleh.
Rata-rata kalau tayamum ditempelkan ke tanah atau apa saja, kemudian itu caranya kita bicara tentang kemudian diusap, bukan di sini kan, bukan diusap-usap begini. Padahal ini saya kalimatnya sama nih, menggunakan bak tadi. Itu saya katakan tadi di depan, uniknya begini. Satu versi menerjemahkan ayat wudhu ditabain, tapi ayat tamamu tidak ditabain, tapi lil insaf. Semuanya wajah kita harus diusap dengan apa? Tanah atau debu. Minhu darinya, ini menafikan tidaklah. Yuridu Allah menghendaki, yuridu dia Allah ya Allah. Dia jalan untuk menjadikan alaikum kepada kamu semuanya min haraj, suatu kerepotan, kesulitan dalam beragama. Walakin akan tetapi yuridu Allah menghendaki liyutahhirakum, mencucikan kamu. Walitimma, dan untuk menyempurnakan apa? Nikmat tahu, nikmatnya kepada kepadamu. La'allakum, agar kamu semuanya taskurun, agar kamu semuanya bisa bersyukurinya. Yang rahimahullah, dari hati inilah kemudian berkembang tentang cara tawarruk lebih luas, secara global disebutkan dalam ayat yang singkat, tapi artinya ini sangat luas sekali membicarakan tentang masalah tawarruk. Ini dulu pengantarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Kalau tidak akan saya teruskan, saya lanjutkan. Sewu biasanya sampai berapa jamnya? Tidak dibatasi. Ada batasannya, gitu? Jam berapa? Jam 8. Nggak sampai 1 jam. Ya, tidak apa-apa, saya dulu aja jam 8 gitu. Tidak apa-apa ya. Sedikit-sedikit aja mau ngajak, tidak apa-apa ya. Ini jam-jam biru ya. Oh, masih banyak. Silakan kalau ada yang mau tanya, silakan. Silakan. Monggo silakan. Tadi yang disampaikan kita jalan. Ada. Melalui baca tanpa guru. Boleh juga. Itu namanya belajar, istilahnya otodidak, belajar sendiri. Misalnya ada. Ya, ada buku ya. Boleh. Tapi yang saya belajar sendiri itu memang ada negatifnya, Pak. Positifnya ada, namanya orang belajar kan semuanya banyak bu, orang-orang hebat itu belajar tanpa guru juga banyak. Tanpa sekolah orang juga hebat. Syekh Albani itu saya belajarnya itu tidak ada gurunya, sehingga ulama sekarang mengatakan Albani itu dia diakui ilmunya, padahal dunia internasional nanti ngakui ilmunya Albani. Saya tahu namanya Anasul Albani. Dia belajar sendiri, banyak kitab-kitab. Tapi kalau nggak ada guru nyuruh ada negatifnya. Kalau misalnya tidak ada bimbingan, kadang-kadang kadang-kadang pemikirannya bisa menjadi sakit. Makanya perlunya guru tadi itu membimbing kursi itu membimbing panjenengan. Dulu ulama-ulama memberikan ijazah istilah itu, boleh kamu mengajarkan karena dia itu ada sanatnya. Sanatnya itu dari ini nyambung semuanya. Kemudian diturunkan kepada murid-muridnya, silakan kalau kamu sekarang bisa mengajar. Itu lebih bagus, Pak. Khawatir misalnya kalau tidak ada guru, misalnya kadang-kadang kita baca kadang-kadang pemahamannya tadi kadang-kadang misalnya apa yang termaktub atau tersurat tidak sebagaimana yang tersirat. Itu artinya guru. Sekali lagi menjadikan silakan, tidak apa-apa, boleh. Termasuk itu termasuk jalan juga, karena menjadikan juga ada niatan untuk belajar. Walaupun menjadikan apa? Tanpa buku. Belajar buku kan otomatis buku kan anak sendiri ya. Mungkin juga ada dikasih, termasuk juga ada hadiah, atau mungkin juga beli. Itu termasuk tadi, Pak. Tapi Yun Sewu ada negatifnya. Nanti lebih pas insyaallah kita jadi bimbing seorang mursyid, seorang guru. Pembimbing mursyid itu seorang pembimbing pendampingi dengan lebih hati-hati, lebih selamat dengan sabun, Pak. Monggo yang lain silakan. Silakan yang lain. Sabun tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Kaifiyatul wudu'i. Maksudnya cara-cara ini menerangkan tentang bagaimana cara wudu. Ya ini ada semuanya halamannya. Halaman yang lama halaman 45, halaman akhir yang baru ada pada halaman 47. Kita awali pasal yang pertama. Ini
bunyi keputusan koror tarjinya. Pertama, ida tatkala atau ketika tawadok tak ketika kalian mau berwudu maksudnya. Fakul maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kan enak ini. Maksudnya dengan ketika mau wudu, misalnya di keran, kalau di sini ada keran, buka air ya, kemudian gerocok tangan sebelum tangan dicuci, awalilah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin saat kita buka dengan apa? Karena awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau misalnya menjadikan menggunakan apa lagi? Hidung ya, kayu gitu ya. Misalnya kalau air sudah ada, kemudian Bismillahirrahmanirrahim masukkan ke tangan kita ke awali semuanya dengan Bismillah, termasuk masalah wudhu. Keputusan kita ini merujuk pada dalil. Kalau waktu Nabi itu menjadikan buka dalilnya masih dalil lagi, makanya di sini langsung dalilnya saya sebutkan semuanya langsung. Dalilnya monggo ikut berkali setelahnya. Ada khobar itu adalah berita hadis yang dicatat dari Imam Nasai. Isnad Jaid dengan sanad itu adalah yang menceritakan berita itu dari rangkaian orang si A sampai kepada Rasulullah itu namanya sanad. Sedangkan isi berita namanya dalam hadis itu matan itu isi berita. Berita yang menyampaikan siapa? Mulai rawi pertama, misalnya Abu Hurairah itu rawi pertama, kemudian terus sampai kepada Abu Bukhari itu rawi yang terakhir. Sanad yang pertama siapa? Kita Bukhari itu sanad yang pertama. Sampai kepada Abu Hurairah itu namanya sanad yang terakhir Abu Hurairah. Tadi belajar hadis dulu ya. Sanad itu nyambung syaratnya itu, tidak putus. Dan rawi-rawinya orang tadi yang menceritakan syarat-syaratnya ada. Kalau menurut Bukhari ada 5 syaratnya. Di belajar hadis tadi ya. Imam Nasai ini termasuk juga seorang rawi yang mencatat hadis dan dia belajar dari guru-gurunya. Dengan sanad yang baik. Tawadhu, ini hatinya panjang ya rahimahullah. Ketika Rasulullah bepergian, kemudian datang ke sholat, Rasulullah untuk minta air, tapi tidak ada air, hanya sisa air yang ada di minuman. Kemudian Rasulullah diminta mana airnya? Oleh Rasulullah kemudian diminum, kemudian tangan Rasulullah dimasukkan ke air, kemudian mujizat Rasulullah, jari Rasulullah tadi keluar air seperti keran air itu. Kemudian sahabat-sahabat mandi dari air tersebut. Maka ketika itu tawadhu, wudulah kalian semuanya. Ini perintah. Bismillah dengan Bismillah. Kalau saya pahami, andai kata kalau panjenengan baca Bismillah tidak lengkap, boleh nggak boleh hanya ini. Dibaca lengkap, boleh ada keterangan belakang. Tapi putusan tahajud dibaca lengkap Bismillahirrahmanirrahim, dia boleh. Tapi kalau untuk hadis ini cukup Bismillah, boleh silakan. Ini hatinya sahih. Bismillah. Bahkan lebih baik hadis ini daripada hadis yang belakang. Mari kita baca nanti hadis yang belakang. Ini lebih bagus hadisnya. Jadi Bismillah, cukup Bismillah boleh. Misalnya menjadikan awali Bismillah dalam hadis riwayat Ibnu Majah. La wudu, tidak ada wudu tanpa menyebut Bismillah. Ini hadisnya nggak sahih. Untuk umum saja, nggak sahih. Tapi untuk umum boleh. Tidak ada wudu tanpa menyebut Bismillah. Hadisnya nggak sahih. Ibnu Majah ada. Tapi ini sahih. Hadis nggak sahih untuk menguat tidak apa-apa, asal bisa menerangkan kalau ini nggak sahihnya di mana bisa terangkan. Tapi ini sahih hadisnya. Wudulah kalian semuanya dengan baca Bismillah. Qala Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama hadis ya, yang hafal 100.000 hadis, bukan hafal sanadnya saja, matanya semuanya hafal. Fi tahrib dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi yang disebutnya Ahadul Ahkam. Imam Nawawi punya hadis dikir-dikir mirip-mirip. Ya. Ada kemudian komentar beliau mengatakan ada hadis ini kata beliau hasanun bagus, sahihun sahih. Istilah hadis hasan sahih ini baru ada pada zamannya Imam Tirmidzi. Imam Muslim tidak ada istilah hadis hasan, itu tidak ada. Kalau tidak sahih ya oke. Imam Bukhari juga begitu, tidak ada hadis hasan. Kalau tidak sahih ya oke. Tapi kalau Imam Tirmidzi ada.
Baru muncul istilah hadis hasan itu generasinya generasi Imam Tirmidzi. Generasi Imam Bukhari tidak ada hadis hasan. Rata-rata hadis ya sahih, kalau sahih kan? Muslim juga begitu. Tapi generasi Tirmidzi baru dikatakan ini hadisnya banyak sekali, tidak memenuhi syarat-syarat sahih itu. Maka naik derajatnya menjadi hasan. Hasan dibagi dua, hasan li tadi memang datanya hasan, ada hasan li. Hasan karena jumlahnya banyak karena hadis lain disebut hasan li ghairihi. Tapi hadis ini katakan hasan li dan artinya hadis ini bagus, sangatnya bagus, matanya tidak bertentangan, sehingga hadis ini bisa digunakan untuk dalil istidlal. Makanya ulama mengatakan kuat hadis masalah membaca bismillah ketika kita mengalami wudu. Kemudian qala Nawawi, ya Imam lain berikan penjelasan. Ba'dal i'rab, setelah beliau mengirad maksudnya memberikan ulasan-ulasan al hadis, yaitu hadis yang bersumber tadi tawadhu tadi itu bersumber dari hadis Anas. Hadis ini dikatakan bituli, panjang hadisnya tadi. Dan dikatakan hadisnya panjang ketika sudah perjalanan tidak panjang. Wa isnaduhu, kata Imam Nawawi mengatakan sanadnya hadis tersebut jayyid bagus. Nah, makanya hadis baca bismillah tadi itu adalah kuat hadisnya. Ada lagi hadis yang kedua di hadis adalah hadis kullu amrin, semua urusan dibalin yang tidak memiliki maksudnya. La yubda'u, tidak diawali di sini fihi dengannya urusan tersebut dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dalilnya. Ini yang digunakan lengkap tadi itu untuk THBT, bukan hanya Bismillah saja, tapi lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Ibu diangsa, dibaca lengkap boleh, dengan nonton itu bisa saja. Ada kata kalau nggak lengkap Bismillah juga boleh. Aktor terputus, mana terputus? Ulasan kalau terputus bagaimana sih amalan? Terputus dari rahmat Allah, terputus tidak mendapatkan barokah ketika mendengar sesuatu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka awalilah segala sesuatu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, supaya sesuatu tadi amalan tersebut tidak terputus dari rahmat Allah, supaya amalan itu tidak terputus dari barokahnya Allah. Awali semuanya, kecuali kalau khusus dan saya kalau kejabat tidak, karena ada aturan sendiri. Tidak baca bismillah kalau kejabat ada aturan sendiri. Tahu begitu. Hadis ini diceritakan atau dibaca Rawi Abdul Qadir Ar-Rawi an Abi Hurairah. Tapi hadis ini jawab kamu dikomentari oleh beberapa ulama, termasuk Nasruddin Albani mengatakan semua hadis-hadis masalah ini tidak ada yang sahih kata dia. Kemudian kata Bin Baz, walaupun tidak sahih, saking banyaknya hadis baca Bismillahirrahmanirrahim tadi itu dikuatkan dengan hadis yang sahih, maka amalia semua tadi itu memang seharusnya adabnya, kalau kaitan dengan masalah adab, seharusnya memang diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, supaya amalan tadi itu memang punya ada barokah, supaya amalan ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tadi begini. Jadi keputusan tadi Yuseru dalilnya mengawali wudhu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya tadi kalau kita baca semuanya. Cepat tadi, cepat. Ada. Oh mau silakan. Bagus, silakan. Oke, Kalau merujuk kepada hadis, dan semua perkara yang berguna yang tidak dibolehkan tidak sebut. Atau itu ada yang mengatakan terputus rahmatnya, terputus barokahnya. Padahal kalau manusia kan sifatnya kan lupa. Oh betul. Itu gimana? Apa bangun tidur kemudian kita bisa diberikan Bismillahirrahmanirrahim gitu? Apa gimana? Mohon penjelasan. Jadi kalau lupa namanya lupa itu yang wajib pun saya ada kata lupa tidak dihukumi batal, tidak dihukumi oleh Allah. Kalau sudah dicatat dosanya dia itu satu di antaranya orang lupa. Lupa itu tidak ada catatan. Termasuk orang tidur tidak dicatat. Termasuk orang yang sewu, orang gila tidak dicatat. Ketika dia siuman baru dicatat. Orang lupa tidak dicatat, khilaf tidak dicatat. Lupa namanya kan khilaf. Tapi menjadikan istighfar kepada Allah.
Itu caranya begitu. Menebusnya bagaimana? Istighfar kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah. Caranya begitu. Istighfar kepada Allah. Lupa, yang namanya manusia itu tempatnya lupa. Kalau nggak lupa bukan namanya manusia. Ya? Sering-sering lupa, ya pikun namanya. Jadi kan sering-sering baca Al-Quran, sebenarnya Allah begitu, supaya menjadi tidak mudah pikun, atau tidak sering baca Al-Quran, insya Allah menjadikan tidak akan mudah pikun. Sering banyak baca Al-Quran. Ini semakin kuat, daya ingatan semakin, memorinya semakin kuat, tidak akan hilang. Kenapa? Karena sering menggunakan baca Al-Quran. Insya Allah begitu kan Allah. Jadi pelupa Rasulullah tidak pernah lupa. Rasulullah tidak manusia seperti kita. Tapi Rasulullah ada hikmahnya di balik lupa Rasulullah. Ada hukum tersendiri kalau Rasulullah lupa. Lupa Rasulullah tidak. Oh lupa, oh ya lupa. Berapa rakaat? Dulu kok 2 rakaat. Oh iya, tambah lagi ya begitu namanya Rasul. Itu ada hikmahnya, ada belajar hikmah. Rasulullah juga pernah lupa sholat 2 rakaat. Jadi ya istighfar kepada Allah. Bismillah ya tetap kita baca Bismillah. Kalau lupa baca Bismillah ada doanya tersendiri itu ya. Ini sudah separuh, mau misalnya habis supaya ada barokahnya. Baca kan ada doanya itu. Bismillah fi awali atau Bismillah awalahu wa. Nah, itu kalau lupa di tengah-tengah kalau kita makan dan itu. Nanti pikirin ya. Itu agak. Ya. Tapi kalau misalnya panjenengan untuk yang baca Bismillah menurut hukum fikihnya sah untuk panjenengan, tapi tidak sempurna, kurang lengkap lah gitu. Sempurna itu Al-Quran ada Bismillahnya tadi globalnya gitu kan. Utulah langsung begitu, tidak langsung pakai Bismillah. Bismillah itu hadis. Itulah pentingnya fungsi makna hadis terhadap Al-Quran. Maka kalau orang Islam anti hadis, wah kita tuh akan kesulitan ngomongkan hadis. Tidak bisa kita kalau jadi satu itu. Al-Quran rata-rata ayatnya global mujmal, wungkul itu. Baru nanti dirinci itu penjelasan hadis. Termasuk Bismillah tadi itu penjelasan hadis. Oke. Kita lanjutkan yang rahimahullah. Lanjut ya ketika kemudian mukhlishan, ikhlas, tulis ikhlas ya. Niatkan niat kalian lillah. Jadi wudhu semuanya ibadah harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fungsi niat yang rahimahullah karena niat ini menentukan segala amalan kita. Kalau amalan kita bisa diterima, kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya, dan dia merujuk pada gurunya, kalau nggak salah, Ahmad Huda ini mengatakan orang ibadah itu syaratnya 2 paling tidak. Yang pertama dia itu harus ikhlas. Ikhlas ini tidak perlu dirinci. Ikhlas itu urusannya pekerjaan hati orang. Urusannya hanya tahu dengan Allah. Kerentaknya itu yang orang nggak akan tahu. Bayangan kita itu urusannya dengan Allah dia. Allah itu sudah rahasianya hanya Allah karena urusan hati niat itu hanya Allah saja yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Manusia kelihatan doanya baik, tapi artinya jahat, tidak tahu Allah yang maha tahu. Itu yang pentingnya niat. Syaratnya mutlak, niat yang tulisnya kepada Allah. Yang kedua, asobah sunnah. Asobah maksudnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Orang misalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi hatinya tidak ikhlas, tidak akan diterima ibadahnya. Ikhlas saja, pokoknya ikhlas, tapi ibadahnya nggak nurut aturan, tidak akan diterima. Makanya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan merupakan syarat mutlak dalam kita beribadah. Tapi kata Imam Ghazali, memang orang-orang ahli tasawuf atau thariqah mengatakan itu, ikhlas itu tidak usah diutarakan. Karena ikhlas itu tidak perlu didohirkan itu apa? Tidak perlu. Kalau didohirkan itu cirinya orang ria. Saya ikhlas, oh berarti tidak ikhlas. Ketika ada orang yang mengatakan saya betul ikhlas, itu namanya tidak ikhlas kata Imam Ghazali. Ikhlas tidak perlu diutarakan seperti itu, sudah urusannya dengan Allah, pribadinya dengan Allah, tidak perlu diutarakan. Jadi kalau orang mengatakan yakin dengan ikhlas, hati-hati, karena setan itu selalu menggerak kita. Berarti dia istilahnya tersihir oleh setan, diselingkuhkan oleh setan. Sudahlah kita berusaha ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada urusan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk niatnya bagaimana? Niat wudhu kita seperti itu. Ya sudah, niat wudhu kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah niat ini dibaca, didohirkan dalam nawaitul wudhu'a? Di kalangan ulama yang kuat tidak ada yang baca nawaitul wudhu'a. Termasuk dalam kitabnya Imam Syafi'i, Al-Qub itu kan Qub itu ibu, maksudnya induknya Syafi'i. Saya mencari dalam bab niat tidak ada nama itu. Baru turunannya, maksudnya itu
Syafi'iyah. Syafi'iyah itu maksudnya ngikuti Imam Syafi'i, misalnya kitab-kitab yang misalnya Sulam Safina atau Takim atau macam itu ya. Itu memang ada nawa itu ini dibaca bagi orang-orang termasuk dalam 4 madhab diterangkan di sana. Memang untuk mengajari orang-orang yang dalam hatinya ada peragu kalau ibadah, supaya mantap dianjurkan baca niat dibaca bagi orang yang pas-pas. Itu begitu di Syafi'iyah. Tapi Syafi'i sendiri ketika bahas masalah niat dan hukum tidak ada membaca itu nama itu tidak ada atau usul ini tidak ada. Ya, jadi makanya dalam kita mempelajari masalah niat sama sekali tidak ada redaksi atau kalimat-kalimat mentafsirkan, melafadzkan, membaca redaksi niat tersebut diucapkan dalam lisan. Berarti niat itu sekali lagi urusan hati kita dengan Allah. Hatinya cukup jelas ini hatinya di hadis ini. Hatinya panjang sekali, ada riwayatnya, ada sebab burunya kalau kita belajar hadis. Istilahnya hadis ini ada cerita asbab, ada perempuan yang disebut dengan Ummul Qais-nya begitu. Ummul Qais itu dulu ada seorang wanita, gadis. Dia tinggal di kota Madinah. Ada seorang muka sahabat Rasulullah hijrah ikut bersama Rasulullah. Gara-gara hijrah, tapi tujuannya bukan niat hijrah. Rasulullah tidak tahu, sama-sama berangkat rombongan dari Rasulullah. Tapi niatannya bukan hijrah, tapi di sana kepentingannya mau rabi di Madinah tadi. Yang tahu siapa? Allah yang tahu. Diberikan Rasulullah. Nanti ada ceritanya begitu. Dia ingin rabi di Madinah dengan gadis yang disebut Ummul Qais. Makanya hadis ini terkenal dengan hadis Asbabul Ummul Qais. Ada perempuan Ummul Qais yang ingin dinikahi oleh seorang laki-laki dari kota Mekah. Hijrah bersama Rasulullah, baru berangkat sama-sama. Tapi tujuannya bukan hijrah. Kemudian Rasul mengatakan innamal amalu binniyati. Amalan semuanya innama itu istilahnya ada berkasar itu. Ini betul-betul ada berkasar, membatasi dari segala apapun. Yang bedanya amal dengan ibadah itu ya ini niat tadi itu. Bedanya kalau kita misalnya ini, kalau minum bagaimana? Kalau orang biasa ya sudah biasa diminum itu sudah ibadah. Kalau ibadah bagaimana? Niatilah kalau kita minum bukan semata-mata menghilangkan haus, karena kita diberitakan Allah, makanya kita baca bismillah. Itu namanya ibadah. Bedanya di sini tadi dengan orang lain. Sama-sama minum, sama-sama tidur, tapi tidur istirahat bagi orang kita Islam punya nilai ibadah karena tergantung niat. Jadi innama semuanya amal kita tergantung bin niyati. Ini menggunakan lafaznya di Bukhari. Amal itu banyak, semua amal ini digantungkan kepada niat-niatnya. Kalau di Muslim lafaznya pendek, nggak pakai alifnya itu biniyati, nggak pakai biniyat sudah, cukup biniyati. Bedanya di Muslim ini. Atau lanjut lagi ada ceritanya. Wa innama likulli, dan sesungguhnya semuanya tadi amalan tergantung apa yang dia niatkan. Faman kana ada baca faman kana wa itu Bapak. Saya ceritanya hadisnya begitu ceritanya artinya. Ini kan singkat saja artinya. Ceritanya nanti hadisnya. Faman kana hijratu ila Allah Rasul, barang siapa yang hijrahnya bersama-sama tadi dengan Rasulullah karena Allah dan Rasulnya tulus ikhlas, fa hijratu ila Allah, dan hijrah sudah betul niatnya, ada dapat pahala hijrah. Tapi faman kana hijratu, barang siapa hijrah, tulisannya di sini faman kana hijratu ila dunia, hijrahnya bukan urusan Allah dan dunia, ada urusan lain, urusan dunia di sana. Atau dia imra'atun yang atau oleh perempuan yang mau dinikah, begitu namanya tadi. Maka di sini fa hijratu ala ma hajra, dia mendapatkan pahala, tidak ada pahala hijrah, tapi mendapatkan dia raih, dia kawin dengan perempuan tadi itu. Nah, begitu ceritanya. Dia dapat pahala hijrah, padahal sama-sama berangkat hijrah. Dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan tadi, dia urusan rabi, tidak didapat wanita. Begitu ceritanya. Sama-sama sholat, ikhlas tidak urusan Allah. Yang ikhlas nanti urusannya Allah yang bisa menerima. Kalau tidak ikhlas nanti urusannya. Sama-sama haji, sama-sama umroh, sama orang berangkat sama-sama. Tapi urusan niat sekali lagi yang tahu adalah seseorang tadi urusannya dengan Allah. Pentingnya niat yang tadi Bapak ini. Sama-sama aja dikaji di sini. Ikhlas tidak tahu kita. Siapa tahu? Allah sudah. Pahalanya dapat nanti urusannya Allah. Tergantung niatnya tadi. Tergantung dia. Kita lanjutkan. Nah, pasal berikutnya. Tapi kalau diburi sih deh. Oh, boleh kau coba lihat. Balik dulu. Baik, nggak kelihatan ya. Nanti dipil ya.
Wasil maka basulah kafaika. Ini buatan Quran, buatan itu Bapak. Maka di sini cara untuk kita kembali pada masalah niat yang rahmatullah sekali supaya lebih jelas. Niat ini kapan dihadirkan saat kita wudu? Apakah misalnya kalau kita misalnya buka keran, niat itu sudah ada niatan wudu? Insya Allah itu yang benar. Tapi sama-sama benar. Andai kata kalau panjenengan kalau mau berangkat dari misalnya dari sana buka pagar, mau misalnya ke ini tempat apa wudu. Nah, untuk apa? Ya untuk apa? Karena dia sudah mau wudu. Ya sudah Allah Maha tahu. Itu sudah betul ya. Tapi bagi Syafi'i ya tidak itu karena dia belum memulai saat dia pekerjaan. Kata Syafi'i ya niat kau selesai mukhtar. Niat itu saat panjenengan mulai membicarakan sesuatu itu di situ datangnya niat. Kalau panjenengan dari rumah di sini misalnya mau sholat itu belum itu niat sholat. Tapi kalau sudah berdiri di sini bersama-sama di situlah hadir niat itu namanya niat itu beda gitu. Tapi panjenengan yang saya kalau ulama mengatakan lebih longgar monggo silakan. Saya lebih sek monggo silakan. Panjenengan nanti di sana tadi berangkat mau ke ini untuk apa, kejadian itu apa, ini tergantung niat kita. Tapi kalau misalnya memperbarui niat lagi, monggo boleh-boleh saja. Saya tadi di sini untuk mau sholat, saya tadi misalnya di sini mau wudu, tapi ketika panjenengan buka keran tadi mau wudu, itu lebih bagus lagi. Kata dia, hadirnya niat, tadi bisa misalnya di awal saat panjenengan merangkak melangkahkan kaki, atau bisa saat panjenengan melakukan sesuatu, wudu atau sholat, dihadirkan saat panjenengan menghadapi tadi. Jadi relatif, insyaallah begitu. Oke. Saat itulah panjenengan sudah ada kartek niat, maksudnya tadi saat melakukan sesuatu itu bagi Syafi'iyah seperti itu. Tapi bagi yang lain panjenengan kalau sudah ada niat mau kemana saja melakukan kaki, itulah memang niat di sana dan Allah yang Maha tahu. Kemudian rahimahullah berikutnya waksil basulah kafaika kedua tangan kalian salasa tiga maksudnya 3 kali. Waktu Al-Quran waktu yang terkait ini diterangkan hadis untuk kita secara tadi Bismillahirrahmanirrahim ya kita akunkan boleh dibaca ini ya, tidak boleh dibatin karena ini bukan niat Bismillah. Bismillah itu bukan niat, niat itu urusan ini. Wudhu itu adalah ini mentaakutkan pada Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mengambil air misalnya di keran, dibasuh ya 3 kali. Kalau misalnya pakai hidung, diambil dengan tangan kita, dimasukkan ini ya, kemudian 3 kali. Bagi Syafi'iyah kalau air ini seperti ini tidak 2 kula atau ini 2 kula ini mustakmal tidak bisa begitu. Makanya di Syafi'iyah kalau untuk menggunakan air sedikit caranya tempatnya kalau ada air di lubang kecil namanya dibatasi namanya digawe baturan. Karena air sedikit tadi itu tidak istilahnya itu mutanajis mustakmal karena hancur itu Syafi'iyah. Padahal itu saya dalilnya dalam hadisnya kita baca semuanya akan tahu. Rasulullah tak begitu, tidak ada Rasulullah satu butnya tempatnya itu diubah kecil mancur tidak. Nanya kan dia baca semuanya itu. Ya satu but itu sudah ada 1 liter bisa dimasukkan Rasulullah itu. Masuk di tempatnya dicuci 3 kali. Kita baca ini dalilnya. Artinya menerangkan masalah membasuh tangan ya awalnya begitu, tapi dalilnya panjang. Saya baca semuanya di hadisin Khamr. Ada hadis dari sahabat Umar menceritakan Innal Utsman, sesungguhnya sahabat Utsman bin Affan. Da'a Utsman minta diwaduin, bukan diwudu maksudnya diambilkan air, minta air untuk wudu. Kalau salah kemudian Utsman membasuh kafai kedua tangannya salah sama roti 3 kali. Cuma kemudian ini beda lagi ini ya. Saya tahu juga biar jelas ini. Ini dalil yang lain. Dalil inilah digunakan membasuh kedua telapak tangan 3 kali ini hadis sampai di sini tadi. Kafai salah sama roti. Lanjutannya ini bab lain. Cuma kemudian lanjutan hadisnya. Tamat foto. Kemudian Utsman berkumur-kumur. Pasal sako sambil di sini kumurnya tadi itu sekaligus menghirup air ke hidungnya. Dan Jawab Rahimahullah mengambil air dengan tangannya, tangan satu nanti ada tangannya satu nanti jelasnya di belakang. Airnya diambil dengan tangan satu kemudian dimasukkan ke mulutnya sekaligus dihirup air tadi ke hidungnya. Insyaallah begitu kalimatnya menggunakan bau di sini nyambung langsung. Bukan langsung main bukan. Jadi menghirup air dengan berkumur-kumur ini satu rangkaian perbuatan atau kegiatan amalia. Berkumur-kumur dan menghirup air. Berkumur itu masukkan air ke mulut, pas satu memasukkan air ke hidung. Ya. Pas kemudian air tadi disemprot dan diluarkan.
Di sini dikatakan ada 3 kali, nanti ada kalimat lain ada 3 kali. Summa kemudian Utsman ghasala, Utsman membasuh wajahnya, salah sama rotin 3 kali. 3 kali tidak ada dalam Al-Quran, hadis. Al-Quran menyebutkan 3 kali. Summa kemudian Utsman ghasala membasuh yadahu, tangannya, al-yumna yang kanan, ilal marofik sampai siku, salah sama rotin 3 kali. Jadi, tangan kanan dulu 3 kali, akan nanti urainya belakangnya. Karena katanya disebutnya semuanya panjang seperti ini ya. Salah sama rotin. Summa kemudian yang disuruh kemudian yang kiri, mislah dalik sebagaimana yang itu, sebagaimana tangan kanan. Summa kemudian Utsman masaha mengusap biroksi tadi ya, kepalanya secara merata. Summa kemudian ghasala membasuh rijlahu, kakinya al-yumna ya, yang kanan ilal ka'bain sampai mata kaki, salah sama roti 3 kali. Summa kemudian yusra, kemudian yang kiri mislah dalik sebagaimana yang kanan, sebagaimana yang itu maksudnya sebagaimana sama dengan yang kanan. Summa kemudian Utsman mengatakan Utsman mengatakan itu saya pernah melihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaddu ketika beliau wudu nahwa wudu ihada, seperti wudu saya yang lengkap seperti ini. Ini wudu yang paling lengkap ceritanya dari Utsman itu. Lengkap semuanya. Dia akan saling melengkapi. Ada cara gosok tangan tadi disebutkan 3 kali. Pasal ini tadi dikaitkan dengan dalil cara kita membasuh tangan sebelum kita melanjutkan rangkaian wudu berikutnya. Jadi ngotot dulu ya, jadi pada bismillah, tentu di sini ada niat dalam hati untuk wudu, kemudian dibasuh tangan kita 3 kali ya. Setelah itu dan berikutnya. Catatan saja rahimakumullah, walaupun kita airnya melimpah ruas, sekali lagi jangan sampai kita menggunakan air atau israf berlebihan. Karena berlebihan tidak boleh. Ada suatu cerita zaman Rasulullah, ada sahabat yang mungkin di sana mungkin tidak pernah melihat air seperti Indonesia itu, ada lihat air buahnya kemudian dia masuk langsung wudu, nggak pakai aturan kata Rasulullah. Begitu wudu diatur Rasulullah, wudu ada aturannya. Walaupun air banyak tidak boleh menggunakan air yang berlebihan. Keran kita nyusun, walaupun kita tidak bisa nyumbang masjid, cobalah dengan cara mengirit kita menggunakan air. Termasuk itu menyumbang masjid ya rahimahullah. Wis gak gelem ngelboni infak nggih banyu sakare dhewe ae, jangan rahimahullah. Itu termasuk orang Islam enggak tahu diri lagi. Ya, sudah tidak mau wudu di rumah, padahal semangat Islam itu saya wudunya itu di rumah. Wudu di masjid itu adalah darurat saya katakan. Kenapa? Kalau batal. Ya. Jadi wudunya di masjid. Atau mungkin di rumah. Mami idza kuntum yusaf, kata ulama, idza kuntum semua kalau mau sholat ya wudu walaupun tidak batal. Semula begitu jamaah rahimahullah. Tapi sahabat-sahabat beratnya Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah kalau batal silakan wudu, kalau tidak batal tidak apa-apa kalau mau sholat. Karena kalau menjenengan punya wudu. Tapi kata ulama disunatkan silakan saja walaupun tidak batal, wudu lagi tidak apa. Karena menggunakan idza kuntum ila sholat begitu. Mau sholat silakan wudu, mau sholat silakan wudu. Sahabat berat tidak itu. Beratnya Rasulullah itu. Karena Rasulullah sudah. Kalau begitu akhirnya Rasulullah kalau batal silakan wudu. Kata ulama walaupun tidak batal, kalau mau wudu lagi silakan, itu dibolehkan, namanya disunatkan. Tapi jangan rahmatullah sekali lagi kita menggunakan air harus hemat, ya, diirit lagi. Oke, dibukanya pelan-pelan, ya. Dan pakai namanya boros-boros. Lanjut jangan rahmatullah, insyaallah yang pasal berikutnya. Ya. Wastaqna, dan bersihkanlah apa yang gigi kita. Maksudnya sinna itu gigi. Bil arok, dengan kayu arok. Perintahnya kayu arok dan rahimahullah. Besok Pak, perintahnya ngotot Bapak, Ibu. Ini kan nggak modern ini. Perintahnya nggak tadi, perintahnya. Saya modern pakai apa? Pakai sikat gigi dengan odol. Ya nggak boleh odol-odol. Itu yang modern. Tapi perintahnya nggak tadi. Saya ya. Bil arok didahulukan. Arok itu kan litahir milia. Kalau tidak ada, kalau saya mengatakan begitu, atau boleh yang lain. Artinya yang lebih utama nyusahu, panjenengan wudu itu nyusahu gosok giginya itu pakai kayu arok. Kebetulan saya tadi juga ini dobo kayak arok. Hanya tadi kisiwak, hanya tadi saya. Tak usah pakai dari pas kamu modern Pak jadi itu. Si modern pakai silakan panjenengan kali. Perintahnya kan tadi kayak arok, tadi kayak arok. Kayak arok tadi gini, namun kayak ya kayak apa namanya? Siwak yang tadi, ini kayak arok yang tadi siwak. Yang tadi pakai yang tadi. Isa itu justru lebih suci, lebih bersih, karena Nabi selalu apa? Dibersihkan ini. Tadi kejadian.
Bahkan bukan hanya ketika wudhu, sholat pun juga ada artinya. Rasulullah itu gosok gigi dengan ini ketika puasa, nggak terhitung kata sahabat. Saya lanjutkan ya, ada dalilnya. Di hadisin ada hadis daulah seandainya an asuk ala umat, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, lamartum pasti kami perintahkan kepada mereka pada bisiwaki untuk bersiwak makul itu ketika dia mulai saat mau wudhu. Persoalannya rahimahkumullah, kalau penjenengan wudhunya sekarang tidak menggunakan ini, ya menggunakan sikat ditambah dengan odol pasta gigi, nanti panjenengan insyaallah tidak bisa melaksanakan dengan cara urut-urutannya bisa menjadi 3 kali. Boleh jadi panjenengan ketika berkumur membersihkan sisa-sisa yang ada di mulut itu bisa berkali-kali berarti nggak guna. Makanya bedakan kalau panjenengan wudhunya tidak menggunakan siwak tapi menggunakan odol dengan sikat, itu lakukanlah sebelum melaksanakan wudhu tadi. Lebih baik begitu. Nanti bagaimana wudhunya? Wudhu kan dengan panjenengan mbak ini, silakan nanti ada hatinya menggunakan digosok lagi dengan tangan. Ada tentunya hatinya tuh. Ya, karena saya dengan odol dengan sikat tadi itu membersihkannya mungkin kumur-kumurnya lebih berkali-kali dan itu tidak guna. Padahal batasan kumur-kumur itu sebanyak berapa? 3 kali, tidak boleh berlebih-lebihan, sudah dibatasi. Karena itu ibadah, ibadah itu berdasarkan dalil tauqif. Berarti pada dalil, tidak ada dalil, tidak boleh kita biasakan berdiri. Kalau masalah gosok gigi menggunakan siwak, ini ada aturannya, silakan. Ini kan bisa dengan ini, enak. Dengan air silakan 3 kali. Atau panjenengan tadi misalnya menggunakan odol dengan sikat, lakukanlah sebelum kita wudhu. Baru naik wudhu, setelah kumur-kumur air dengan apa? Tangan kita. Ada hatinya dengan tangan kita. Selanjutnya ada rahimahullah. Akhirul jauh balik hadis ini ada di Malik dan Kitab Matoh dan juga Ahmad, Musnad Ahmad, An-Nasai, Wasok dan Nisab dan An-Nasai. Wali hadis ada hadis Rawi Bukhari dalam kitab tarikhnya, atau Brodi dan Tabrani dalam Jamul Kabir, An-Nabi Khairah. Sahabat radhiyallahu anhu, kuntu ketika itu saya berada di Wafdil Abdul Qais ini. Rombongan Abdul Qais, saya diutus oleh rombongan Abdul Qais. Tadi perempuan Abdul Qais saya. Kemudian saya diperintahkan ya untuk ketemu dengan Rasulullah SAW, diutus ketemu Rasulullah SAW. Pak Amaro, kemudian Rasulullah memerintahkan lana kepada kami ini diarotin untuk menggosok gigi dengan kayu. Pakola Rasul mengatakan, imtaku biha, bersihkan gigi kalian dengan ini. Rasulullah menunjukkan dengan kayu siwak, kayu arok. Jadi kemudian dari ini. Jadi jawab Allah ya, itulah perintah bersiwak itu memang satu anjuran kelengkapan kita wudhu dengan sempurna. Kalau panjenengan dapat siwak cukup, nanti ada penggantinya dalam hadis lain akan kita baca dalilnya, gosoklah dengan jari-jari kita saat kita berwudhu. Sampai di sini jawab rahimahullah. Kalau ada yang mau tanya, monggo silakan tanya, diskusi silakan. Silakan, monggo silakan. Loh, yang saya kelebihan ya. 10 menit enggak boleh. Sampai sekiling dosa lain. Enggak ngomong gini. Mau dimakan kan? Monggo kalau ada yang mau tanya silakan. Silakan. Jadi baru pasal berapa tadi? Pasal 4 ya. Karena sampai pasal 4 ada berapa pasal? Insya Allah ada 23 pasal. Nanti yang saya untuk kopi ini biar gak lupa, dikumpulkan di takbir aja nanti. Nanti kalau ada kajian lagi, ya kalau dibawa pulang lupa dulu ya. Lupa nanti gak bawa. Pokoknya sekolah mana juga kertas aja jadi. Gak apa-apa, nanti sekolah seperti ini nanti dicatat dengan apa namanya bawa pulpen, maksudnya geret-geret gak apa-apa. Monggo silakan nanti kemudian lagi dikaji bersama-sama lagi, baca sama-sama lagi, kita isi bersama-sama. Kita belajar semuanya kita belajar. Monggo kalau ada yang mana bisa Pak, silakan. Mungkin saya lebih ke depan untuk menjelaskan pertama. Misalnya kami kemudian setelah mandi di kamar mandi, duduk di situ dengan kondisi iya, ini yang dimaksud pakai Bismillah apa tidak? Berpendapat di sini kan yang telanjang. Memang mandi rata-rata telanjang kecuali para nabi, para anbiya, para rasul Madinah memang ditutup auratnya. Memang tidak ada larangan.
Wudu memang dalam keadaan telanjang ketika mandi besar, mandi besar. Ya tidak apa-apa. Tapi tidak ada keterangan nanti masalah mandi ada membaca basmalah, insya Allah tidak ada keterangan. Cara mandinya menurut Aisyah seperti sholat, kata Aisyah. Versi isi Rasulullah itu termasuk Maimunah tidak ada bedanya. Begitu nanti ada keterangan belakang. Jadi mandi janabah kita itu mandi wajib, mandi ibadah, bukan mandi biar begitu, bukan mandi adat, bukan. Ini ada aturan-aturan. Makanya demikian mandi, memang mandi harusnya memang mandi janabah rangkaiannya dengan wudu, Pak. Itu namanya mandi ibadah. Kalau mandi tidak ada wudunya, itu bukan mandi ibadah, bukan mandi janabah. Makanya nanti kita baca pasal sendiri nanti. Bisa Allah dengan itu Pak, telanjang aja dengan mandi janabah. Kecuali para nabi, para rasul, tidak ada yang telanjang. Semuanya awalnya ditutup rapi walaupun dalam keadaan mandi. Ngerti? Singkat ngerti? Nanti ada pasal sendiri ngerti? Moga yang lain silakan. Sabun. Demikian yang warahmatullahi untuk kajian malam hari ini, kajian pertama. Moga dikumpulkan kembali biar akan dibuka kertasnya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Apabila ada kekurangan, kesilapan, kesalahan, dalam saya menyampaikan, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon masukan kritikan-kritikannya. Barangkali ada masukan-masukan untuk membangun lah demi kebaikan kita bersama-sama. Mohon kami terima dengan tangan terbuka. Akhirnya bila tahu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.